mungkin banyak fans timnas Indonesia yang sangat antusias menyambut timnas kesayangan main di level Asia. Sampai-sampai mungkin banyak yang lupa kalau di bulan November besok ada yang namanya Piala AFF. Yap, kalau boleh dikata, sebenarnya Piala AFF ini adalah event yang penting, tapi nggak penting-penting amat. Dimana bisa jadi penting kalau ada yang menjadikan event ini adalah ajang supremasi terbesar. Dan bisa jadi biasa aja kalau menjadikan ajang ini sebagai kesempatan untuk menguji pemain-pemain yang selama ini sulit tembus ke timnas. Nah, di Piala AFF nanti, Indonesia yang tergabung di grup B bersama Filipina, Myanmar, Laos, dan lagi-lagi Vietnam dikabarkan sedang melakukan pertimbangan untuk menurunkan pemain yang sebagian besar diisi pemain muda. Entah itu U20 ataupun U23 yang dikombinasikan dengan para pemain Liga 1. Hal yang wajar mengingat jadwal di AFF nanti bisa jadi bentrok dengan jadwal di kualifikasi Piala Dunia andai Indonesia lolos ke round 3. Maka dari itu, opsi terbaiknya adalah dengan menurunkan skuad yang mayoritas muda, sekalian menjadikan ajang ini sebagai ajang cari pengalaman khususnya buat pemain-pemain yang selama ini sulit sekali tembus ke skuad utama tim senior. Nah, melihat hal tersebut, media Vietnam Soha menyebut kalau Indonesia walaupun nantinya diperkuat tim U20 atau U23 tetap bisa menjadi sebuah ancaman serius, sehingga wajar media tersebut menyebut kalau Vietnam ini tergabung di grup neraka karena di satu sisi Filipina juga sedang mengupayakan akan melakukan naturalisasi besar-besaran lagi. Drawing Piala AFF 2024 yang akan berlangsung pada November nanti udah resmi ditentukan, di mana Indonesia tergabung di grup B bersama Filipina, Myanmar, Laos, dan Vietnam yang kayaknya emang beneran jadi bestie baru. Tentu saja melihat gimana perjalanan Indonesia yang main luar biasa di Piala Asia baik senior ataupun U23, lalu selangkah lagi lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia, sedikit agak aneh melihat skuad Garuda harus bertarung lagi di level regional. Meskipun begitu, Indonesia juga nggak boleh menganggap remeh ajang ini, karena selain kita belum pernah juara, ajang ini malah bisa jadi kesempatan buat pemain-pemain muda atau pemain yang selama ini sulit tembus tim nasional untuk membuktikan dirinya. Dan berkaca pada status Piala AFF yang sampai sekarang masih di luar agenda FIFA, kemungkinan besar Indonesia nggak akan diperkuat nama-nama pemain abroad yang selama ini jadi pengisi di timnas. Mungkin hanya Asnawi dan Jordi Amat yang masih punya peluang mengingat mereka main di Liga Asia Tenggara juga kan? Lebih lanjut, Coach Shin sendiri berusaha menanggapi ini semua dengan sebijak mungkin. Terlepas dari reaksinya, yang menurut Pak Sumarji hanya ketawa aja karena segrup lagi dengan Vietnam. Coach Shin diketahui juga sedang pusing perihal jadwal yang ada. Sebab jarak antara Piala AFF dan pertandingan kualifikasi Piala Dunia round 3 apabila Indonesia lolos hanya berjarak sekitar 5 hari. Nah, dalam drawing yang dilakukan pada Kamis 21 Mei 2024, skuad Garuda yang tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos dijadwalkan akan melawat ke markas Myanmar di matchday pertama grup B Piala AFF 2024. Setelah tandang ke markas Myanmar, timnas Indonesia akan menjamu Laos pada 27 November 2024. Dan 3 hari kemudian melawat ke kandang Vietnam pada 30 November 2024. Setelah beristirahat sekitar 7 hari, Indonesia akan menjamu Filipina di laga pamungkas grup B Piala AFF 2024 pada hari Sabtu 7 Desember 2024. Jelas itu merupakan jadwal maraton yang sangat padat. Terlebih beberapa hari sebelum turun di Piala AFF 2024, skuad Garuda harus main di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika berhasil lolos. Dan menurut jadwal, akan ada sebanyak 10 pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dilangsungkan dari September 2024 hingga 10 Juni 2025. Masalahnya semua tahu kan kalau babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar pada FIFA Matchday medio September 2024, Oktober 2024, November 2024, Maret 2025, dan Juni 2025. Nah, di November 2024 ini, laga-laga bakal digelar pada 14 dan 19 November 2024, yang mana itu artinya sangatlah mepet karena hanya berselang 5 hari dari laga pembuka grup B Piala AFF 2024.
Yap, melihat jadwal yang ada, tentu saja bila memaksakan tampil dengan skuad utama, maka akan ada banyak resiko yang mana salah satunya adalah cedera. Dan karena Piala AFF ini bukan agenda FIFA, sudah pasti Indonesia akan sulit diperkuat oleh pemain-pemain yang main di luar negeri, khususnya Eropa. Untuk itu muncul sebuah wacana agar di Piala AFF nanti, pemain yang tampil adalah mereka gabungan dari U20, U23, ataupun pemain-pemain dari Liga 1 yang selama ini sulit menembus tim utama di timnas senior. Lagi pula di tim U20, kita ingat kalau Coach Indra udah mengindikasikan bakal diperkuat pemain-pemain keturunan hasil belusukannya di Belanda. Jelas ketimbang memaksa pemain yang udah aktif di tim senior Eropa buat main di Piala AFF, melobi mereka yang statusnya masih pemain di level youth, jelas akan terasa lebih mudah. Dan meskipun levelnya masih di kelompok usia, soal kualitas pastilah nggak jauh beda. Malah yang ada ini bagus buat mengasah mental pemain. Yap, dengan kombinasi pemain U20 atau U23 dengan para pemain Liga 1 macam Adi Satrio, Wahyu Pras, Ferrari, Mark Locke, ataupun Hoki Caraka, paling nggak masih bisa memberikan harapan kalau tim ini punya kans besar untuk jadi juara. Ya emang harusnya gitu nggak sih? Lawang Thailand aja udah mulai menerapkan itu. Dimana tim utama emang disiapkan buat main di level Asia, dan tim muda dibentuk mental, serta jam terbang di kompetisi regional. Maka dari itu, dengan stok pemain yang melimpah, maka kenapa enggak gitu loh? Toh kalau ada pemain yang perform, bisa aja dia bakal dipilih Coach Shin buat mengisi timnas senior. Di sisi lain, melihat rencana Indonesia, media Vietnam Soha menyebut jika Indonesia sangat beruntung punya kedalaman skuad yang bagus. Bahkan media tersebut merasa, walaupun nantinya Indonesia menurunkan skuad muda dan Vietnam skuad utama, belum tentu juga Vietnam bisa menang semudah itu. Makanya media Soha sampai menyebut grup B ini adalah grup neraka. Hasil drawing Piala AFF 2024, tim Vietnam bertemu Indonesia di grup neraka. Grup B diyakini sebagai grup yang menyulitkan bagi Vietnam. Indonesia adalah lawan yang selalu menang atas Vietnam dalam 3 pertemuan terakhir. Filipina berencana menambah sederet bintang naturalisasi yang berkarir di Eropa. Sedangkan Myanmar selalu jadi lawan yang menyebalkan dan pernah menahan imbang Vietnam di Piala AFF 2018. Tulis media Soha. Ya, pada akhirnya dengan padatnya jadwal yang ada, sekali lagi, gak ada salahnya kedalaman timnas Indonesia sekarang harus bisa dibagi menjadi 2 tim. Yang pertama adalah dengan kombinasi mayoritas pemain keturunan plus abroad untuk turnamen Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Yang kedua, skuad U20 atau U23 yang dikombinasikan pemain lokal Liga 1 untuk bermain di kompetisi AFF. Dengan begitu, timnas bisa sama-sama fokus dalam setiap event yang ada, dan juga semoga jadwal Liga 1 bisa menyesuaikan dengan ini. Sehingga nggak ada lagi drama-drama soal pemanggilan pemain sampai Coach Shin harus bikin ucapan terima kasih segala. Pokoknya tetap semangat Garuda, rebut dan raih prestasi sebaik mungkin, mau di level ASEAN, Asia, bahkan dunia. Pokoknya gas dulu, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.